Di Indonesia, pajaknya gedenya segini, dan dibandingkan dengan Malaysia, itu jauh banget. Mari kita lihat negara yang tidak dikuasai sama keturunan Londo Ireng ya guys. Apakah kalian melihat jalan berlubang? Oh tentu tidak. Di sini listriknya tuh kagak ada yang mati berhari-hari. Nggak ada tuh yang meninggal karena antri BBM. Nggak ada yang susah. Dan salah satu hebatnya Malaysia ini, kalau main-main tempat wisata macam ini, contohlah pantai kan. Orang Jawa jadi hamba. Orang Jawa dijadikan sebagai hamba abdi. KI yang banyak bacot itu orang pengkhianat. Wah, selain mbaknya mengatai di Malaysia nggak ada Londo Ireng tidak seperti di Indonesia, ini ada Ustadz dari bangsa Melayu yang bilang orang Jawa jadi hamba. Waduh, mirisnya ya geng ya negara ini kayak gitu ya geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video orang Jawa adalah hamba. Waduh, hamba apaan nih, geng? Dan banyak yang membuat statement di video kali ini, beberapa video yang menarik untuk kita simak, geng. Dari kita harus mencontoh negara jiran Malaysia, karena di Malaysia nggak ada Londo Ireng dan lain sebagainya. Waduh, ini sindiran banget nih. Gak takut sampai dikatain pengkhianat. Ya, karena sekarang nih banyak orang-orang Indonesia yang membuat konten edukasi tentang studi banding antara negara Malaysia. Suruh mencontoh negara Malaysia, suruh lihat negara Malaysia, suruh sekolah ke negara Malaysia, geng. Waduh, gimana nih ya, geng? Bahkan menteri-menterinya harus bisa mencontoh negara Malaysia. Ya, karena kan mau, mereka kan gengsi. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, ya, berlama-lama tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang Ikinya sudah rangkul untuk kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Biasakan sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen ke bawah. Janji, jangan begitu. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kenapa ya mobil nasional Malaysia ini ada di mana-mana? Kalau kamu turun di bandara Malaysia, pemandangan jalanannya langsung beda. Hampir semua mobil yang lalu lalang di Malaysia adalah bermerek Proton atau Perak 2. Ini karena pemerintah mereka sukses membangun dan mengembangkan industri mobil nasional dengan proteksi pajak serta harga yang terjangkau. Beda dengan Indonesia yang pasarnya masih didominasi penuh oleh produsen otomotif asal Jepang, dan sekarang mulai dari kamu pernah nyobain naik mobil nasionalnya Malaysia? Tulis di kolom komentar ya. Karena ada yang tanya soal pajak penghasilan di Malaysia, jadi aku akan share berdasarkan pengalaman pribadi ya. Pas pertama kali aku pindah dan kerja di Malaysia, aku sempat kena potongan pajak sekitar 30% selama 6 bulan berturut-turut. Soalnya status aku saat itu masih dianggap non-tax resident. Jumlahnya sih emang lumayan besar ya. Tapi jangan panik, karena nanti kalau status pajak kalian udah berubah jadi tax resident, kelebihan pajak itu bisa di-refund setelah tax filing. Kalau statusnya udah berubah jadi tax resident, nantinya akan ada beberapa potongan. Yang pertama, EPF. Ini tuh mirip tabungan pensiun atau JHT. Jadi nanti kalau udah resign dan memenuhi syarat, saldonya bisa dikeluarin. Buat pekerja asing ada pilihan kontribusi, misalnya 2% atau 11%. Yang kedua, SOSCO. Ini tuh buat perlindungan sosial pekerja dan kontribusinya sekitar 0,5 sampai 0,7% dari gaji. Yang terakhir, potongan cukai bulanan. Ini tuh potongan pajak penghasilan yang dibayarin ke pemerintah. Nah, kalau yang ini jumlahnya beda-beda tergantung gaji dan status pajak masing-masing. Jadi kalau kalian mau kerja di Malaysia, jangan cuma dilihat gajinya aja ya, tapi cek juga berapa take home pay setelah semua potongan. Kalau ada topik lain seputar kerja di Malaysia yang pengen aku bahas, komen di bawah ya. Jujur, aku baru sadar, tinggal di Indonesia, pajaknya gedenya segini, dan dibandingkan dengan Malaysia, itu jauh banget. UMR di Malaysia itu 12 juta sampai 15 juta, dan harga minyak itu 8.000. Terus untuk masalah pajak mobil itu cuma berkisaran 400.000. Lihat ini. Nah, dibandingin dengan Indonesia, UMR 5 juta, terus BBM-nya 16.500. Dan untuk Indonesia itu sekitar 4 juta. Coba bayangin, banyaknya segini. Coba.
dan itu dimakan sama bandit-bandit koruptor itu. Kalau nggak percaya coba searching. Aku baru searching ini soalnya. Pantesan aja WNI pada lepas kewarganegaraannya. Total 8.000 WNI yang lepas kewarganegaraannya. Jadi udah jelas alasannya apa kan? Kalau kayak gini kan. Dan kamu tahu, tanda-tanda membaiknya aja nggak ada. Apalagi sampai membaik. Mari kita lihat negara yang tidak dikuasai sama keturunan Londo Ireng ya guys. Apakah kalian melihat jalan berlubang? Oh tentu tidak, karena anggarannya dijalankan dengan tepat. Tidak dengan di markup anggarannya dan dijadikan lahan korup seperti MBG, Kopdes, kipas angin 1,8 triliun. Nggak mau bangga-banggain negara orang ya, tetap cinta NKRI. Tapi di sini listriknya tuh kagak ada yang mati berhari-hari. Nggak ada tuh yang meninggal karena antri BBM, nggak ada yang susah nyari lapangan kerja, nggak ada juga Fufu Fafa yang janjiin 19 juta lapangan kerja. Pajak jelas dari rakyat kembali ke rakyat berkali-kali lipat. Jangan ditanya bagaimana warga emas di sini dimanja sama kerajaannya. Bikin WNI kayak gua iri dengki. Ya tapi gimana ya, secara Indonesia kan lebih kaya ya, dari segi sumber daya alam aja tuh melimpah. Tapi tetap aja ada lansia yang bilang warga Indonesia nggak mimpi buat kaya raya. Ya namanya juga turunan Londo Ireng yang berkuasa. Di sini itu ya, kalau ada rakyatnya yang sengsara, yang melarat, pejabatnya itu malu guys, merasa nggak becus sekali jadi pejabat ya kan. Tapi kalau di sebuah negara, rasa nggak tahu malunya itu lebih kentara dari sebuah integritas. Ya bukan kata gua, ngomongin fakta ini mah. Bayangin aja, Al-Quran aja dikorupsi, dana haji dikorupsi, MPG dikorupsi, sampai yang paling menyakitkan makanan hewan pun dikorupsi. Itu jahat sih, korbannya udah di tahap enggak bisa ngeluh lagi. Padahal ngakunya tuh beragama ya kan. Setan pun cium tangan mah bolak-balik ke beliau. Udah berapa lama merdekanya? Kok jadi negara berkembang terus ya? Mau heran nanti dibilang antek Soros. Mau nggak peduli pajak tetap jalan. Ah pokoknya galak sama rakyat, jinak sama koruptor. Tapi uang rakyat tetap suka dan dinikmati. Apa yang bisa diharapin dari macan lansia didampingi teddy bear? Kucing anggora dengan IPK 2,3. Ngomong Indonesia emas pula tuh dengan keras dan lantang. Gue emang suka ngarang kalau lagi demam ya. Pokoknya Indonesia kan negara maju ya. Maju koruptornya. Haha canda tapi fakta. Gak usah baper lah ya, manisnya dinikmati pejabat, pahitnya dinikmatin rakyat. Adil sekali bukan? Yuk mimpiin yuk Indonesia jadi negara maju. Tulis pendapat kalian aja, share video gua, follow akun ini. Doain gak kena hack ya sama Komdiji. Karena biasanya yang maling uang rakyat mah sensi. Inilah kan salah satu hebatnya Malaysia ini. Kalau main-main tempat wisata macam ini, contohlah pantai, taman-taman macam ini, sini tak bayar coy, gratis. Tapi kalau di sana, apalagi di Sumatera, nggak tahu di dalam itu nggak ada hiburan, nggak ada permainan apa, bayar coy. Pastinya kalian akan bertanya-tanya ya geng ya. Mas, Iki, apa sih Londo Ireng? Nah, Londo Ireng itu geng adalah dulu kita kan dijajah oleh orang Belanda kayak gitu ya geng ya, dan sekarang dijajah oleh orang Indonesia sendiri kayak gitu ya geng ya, namanya juga orang Indonesia hitam lah kayak gitu bisa dibilang. Kita rakyat Indonesia itu dijajah oleh apa namanya geng ya, dijajah oleh bangsa kita sendiri kayak gitu ya geng ya. Mbak ini mengatakan bahwasannya lihat di Malaysia nggak ada Londo Ireng, tidak seperti di Indonesia. Pembangunannya di Malaysia itu sangat jelas, sedangkan di Indonesia ya karena ada Londo Ireng. Ya miris sekali sih, kasihan ikinya melihat apa namanya melihat pernyataan ini geng kayak gitu ya gengnya. Pernyataan yang sangat menyakitkan hati kayak gitu. Kenapa demikian? Iya, karena banyak orang Indonesia sekarang itu ya geng ya, yang datang ke Malaysia terus suruh mencontoh, suruh melihat, suruh bercermin, suruh ngaca, suruh pokoknya segala lah kayak gitu ya geng ya tentang negara Malaysia. Karena kenapa? Karena kita katanya dibilang kakak adik, namun kita masih dipijak-pijak oleh kebijakan oleh kalah saingnya kita dengan negara Malaysia. Waduh, miris sih. Oke, gak usah berlama-lama. Inilah ikinya akan tampilkan buat kalian tentang orang Jawa jadi hamba. Waduh. Orang Jawa jadi hamba. Waduh. Orang Jawa dijadikan sebagai hamba abdi. Waduh. Mereka dijadikan seperti anjing. Wah. Ini sifat orang Jawa dilakukan oleh Belanda. Oh. Anjing. Wah. Belanda menganggap orang Jawa seperti anjing. Dan para ulama kita daripada Mekah turun mengisahkan jihad kepada Belanda. Tetapi sayang, ini namanya keraton. Bangsawan Jawa,
keluarga Radin menjadi petualang dalam perjuangan ini. Mereka bersama Belanda menjajah bangsa mereka sendiri. Tidak ada lebih hina apabila mereka menjajah bangsa mereka sendiri. Apabila orang Jawa dijadikan anjing, bangsawan mereka menjajah bangsa Jawa, dan keraton hidup mewah diberikan uang yang banyak oleh penjajah Belanda. TKI yang banyak bacot itu orang pengkhianat. Ini dari akunnya sih kayaknya masih bocil ya dari video-videonya gitu. Tapi mungkin bapaknya atau emaknya yang komen ataupun abang-abangnya gitu. Ini gue jelasin ya, kalau misalnya gue sebagai TKI ini jadi dibilang pengkhianat gitu ya. Terus apa kabarnya para koruptor yang ngabisin duit pajak kalian ya, yang ada di Indonesia? Ya bukan kalian sih, orang aku juga masih bayar pajak walaupun gue di sini ya kan. Ngabisin duit kita gitu ya. Itu kalian sebut apa? Hmm? Apa itu penata negara, pengabdi negara, atau gimana? Ya gue nggak apa-apa sih kalau dibilang pengkhianat. Mungkin mikirnya kalau kita sebagai TKI ini kayak sekelas-kelas koruptor gitu ya, yang ngabisin duit-duit rakyat gitu. Terus apa kabarnya sama koruptor-koruptor yang udah terang jerak apa? Udah jelas-jelas terang benderang ya, ngabisin duit rakyat, yang dimana rakyat itu masih sengsara sampai kerja di luar negeri ibaratnya, yang di kampung-kampung masih susah payah nyari duit, sedangkan pemerintahannya itu ngambur-ngamburin duit pajak kita. Itu disebut apa coba? Jelasin deh. Nggak apa-apa sih kalau dibilang pengkhianat juga nggak apa-apa. Itu memang hak kalian untuk ngata-ngatain seorang TKI gitu yang kerja di sini. Ya mungkin ada salah paham ataupun mungkin nggak terima dengan konten-konten aku yang selalu bilang Malaysia gini, Indonesia gini, ya itu that's okay ya, terserah, itu opini kalian dan aku nggak berhak untuk ngebenerin itu gitu, karena itu ya hak kalian kalau kalian komen di video orang gitu. Cuma menurut aku yang jelas-jelas pengkhianat itu sebenarnya para koruptor. Coba deh pikir lagi ya. Entah kemarin tuh ya, yang aku lihat tuh, yang badan gizi koruptor, satu hari berapa miliar tuh, 1 miliar ya. Terus ada Kejaksaan Agung koruptor tuh berapa ton, berapa kilo dah itu emasnya di dalam gudang, banker, ada duit dolar lagi. Terus kayak gubernur, wali kota ya, itu apa coba? Kalian jelasin deh, itu tuh sebenarnya apa? Pengkhianat apa pengabdi negara? Itu jelas-jelas yang lebih bikin rusak Indonesia sebenarnya daripada kita itu konten kreator yang menyuarakan ya atau membuat opini tentang negara orang gitu. Itu lebih bahaya gitu, dan itu lebih merugikan Indonesia daripada kita ini. Ya. Kita di sini cari duit sendiri, nggak makan duit pajak kalian atau nggak makan duit pajak kita. Kita di sini kerja sendiri, pakai biaya sendiri, ya. Biaya hidup juga kita pakai duit gaji kita sendiri. Nggak ada gue nyelundupin duit dari pemerintah atau dari rakyat, gue selundupin, gue simpen di gudang, nggak ada. Wah, selain mbaknya mengatai di Malaysia nggak ada londo ireng tidak seperti di Indonesia, ini ada ustadz dari bangsa Melayu yang bilang orang Jawa jadi hamba. Waduh, mirisnya ya geng ya negara ini kayak gitu ya geng ya. Ya namun apalah daya, itu memang fakta. Dan yang mengatai para TKI itu adalah pengkhianat. Ya kita yang paham-paham saja, yang dari dulu membuat konten tentang gimana suruh mencontoh negara Malaysia, gimana suruh sekolah dengan negara Malaysia, gimana dan lain sebagainya tentang negara Malaysia. Ketawa sih melihat ini. Kenapa demikian? Iya, kalian menyuarakan kepada kita yang suruh mencontoh hal-hal baik dari negara Malaysia, dibilang pengkhianat dan suka cakap dan penjilat dan lain sebagainya. Kalian betul-betul udah dicuci ininya. Udah dicuci otaknya kayak gitu ya geng ya, sama geng-geng Ain Arahab, siapa lagi Gokuri, terus siapa lagi ya,
harimau agang yang menurut mereka itu mungkin anak ataupun saudara mereka itu adalah bekerja di kedutaan, di anggotaan ataupun di pejabat-pejabat Indonesia. Itulah pandangan saya kayak gitu ya kayaknya. Kenapa demikian? Dah tahu kan sampean masih miskin, berlagak milain pemerintah, dah tahu pajak mahal masih berlagak pemilihan pemerintah sok-sokan. Aduh, orang macam apa ini? Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video kinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.